Halo sahabat Bawaslu, salam Pramuka. Selamat datang kembali di podcast Solutif, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pasti sahabat Bawaslu sekalian pada bertanya-tanya nih, kenapa saya pakai seragam Pramuka? Apakah mau naik gunung, mengeksplor alam, atau membuat api unggun? Tentu kita akan mengenal lebih dekat terkait Saka Adiasta Pemilu. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes Ivan yang akan menemani sahabat Bawaslu sekalian mengenal Saka Adiasta Pemilu. Jadi sebagai pengantar, Bawaslu memang membentuk gerakan pramuka dengan nama Saka Adiasta Pemilu. Lalu apa yang dipelajari, apa saja kegiatannya, lalu apa proyeksi ke depannya? Mari kita eksplor bersama-sama dengan kakak-kakak yang kece badai namun tetap santai. Oke kakak-kakak, sini kita kenalan dulu. Halo kak. Oke. Berdiri dulu. Oke. Kita mau ke sini agak geser. Iya. Kita mau kemana ya? Kita ngobrol enaknya di camping ground aja yuk. Siap kak. Oke. Wow. Salah sih, ini masih ditutup. Oke. Udah. Duduk. Oke, kakak-kakak yang cantik dan jelita, boleh perkenalan dulu nama dan kedudukan di Dewan Saka. Oke, jadi mulai dari saya ya. Ya. Saya Sofia, kedudukan di Dewan Saka sebagai wakil, dan ini dia. Saya akan geser ke ketuanya yang kece badai. Baik, di sini saya bersama dengan wakil saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah selaku Ketua Dewan Saka Adiasta Kabupaten Temanggung. Oke, baik kakak. Jadi kita langsung aja ya. Kita akan mengenal lebih dekat terkait Saka Adiasta Pemilu. Boleh Kak jelaskan terkait apa itu Saka Adiasta Pemilu, Kak? Boleh banget. Jadi Saka itu merupakan organisasi kerjasama antara Gerakan Pramuka dan juga Bawaslu gitu. Jadi kan Saka itu satuan karya, sedangkan Adiastanya sendiri itu menurut bahasa Sanskerta artinya pengawasan. Jadi Pemilu dan Pramuka, Bawaslu dan Pramuka ini membuat semacam organisasi ini untuk pengawasan pemilu gitu Kak. Tuh, keren banget ternyata. Adiasta itu berasal dari bahasa Sanskerta guys, kayak mesti bahasa kuno tapi tetap keren gitu ya namanya. Lalu coba Mbak Nurul, Kak Nurul ya, itu gimana sejarahnya Saka Adiasta Bawaslu di Kabupaten Temanggung? Baik, untuk pengertian Saka Adiasta tadi sudah dijelaskan oleh kakak Sofia yang sangat cantik ini. Saya akan melanjutkan untuk sejarah Saka Adiasta di Kabupaten Temanggung. Nah, kalau ditelusuri Saka Adiasta itu dulu waktu tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Temanggung itu mengadakan pengukuhan Mabisaka, Pinsaka, dan juga perekrutan anggota Saka. Nah, sudah beberapa bulan ini dari Bawaslu Temanggung dan juga anggota Saka ini sudah melakukan latihan rutin beberapa kali dalam jangka 3 minggu sekali. Nah, kebetulan baru kemarin tanggal 13 Juli itu kita mengadakan pelantikan Dewan Saka. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Terima kasih. Oh gitu ya, berarti sebenarnya Saka Adiasta Pemilu ini belum terlalu lama ya, masih dalam, kalau bahasa bayinya ya kayak merangkak, kita mau berdiri tegak untuk menjunjung keadilan pemilu gitu ya. Kita perintis bukan pewaris. Oh aduh, kata-kata hari ini bosku. Oke, itu kan tadi terkait sejarahnya ya. Kalau kita kata Mbak Sofia, Kak Sofia ini tujuannya apa sih Saka Adiasta Pemilu? Jadi untuk tujuan dari Saka Adiasta sendiri itu yaitu untuk meningkatkan partisipasi aktif ya dari masyarakat gitu, apalagi soal pemilu gitu. Dan juga Saka Adiasta ini memiliki tujuan ketiga. Yang pertama itu pengawasan, lalu pencegahan, dan juga penanganan pelanggaran pemilu gitu. Itu ya. Kalau aku ingat tuh kalau di Saka-Saka lain itu ada kerida-kerida, kayaknya mirip-mirip tadi yang disebutkan Mbak Sofia ya.
Gitu kan Mbak Nurul? Iya dong. Tentunya di Saka Adiasta itu ada 3 krida yang sangat menarik, Kak. Nah, untuk krida-kridanya itu yang pertama ada krida pencegahan, kemudian krida pengawasan, dan krida penanganan pelanggaran. Nah, untuk krida pencegahan ini nantinya di dalamnya itu anggota akan diajari bagaimana sih agar kita tuh bisa mencegah jangan sampai ada pelanggaran pada tahapan-tahapan pemilu. Nah, untuk krida pengawasan itu nantinya anggota akan diberitahu bagaimana sih cara mengawasi tahapan-tahapan pemilu dan bagaimana sih peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Kemudian untuk yang krida penanganan pelanggaran itu nantinya anggota Saka itu akan dikenalkan tentang jenis-jenis pelanggaran, terus bagaimana prosedur prosedur melaporkannya itu seperti apa, seperti itu Kak. Kalau di krida-krida yang ada di Saka Adiasta cukup menarik bukan? Menarik banget itu, kalau aku masih SMA pun aku sepertinya mau ikut. Itu kan tadi udah dijelaskan tuh berita-berita. Terus kegiatannya apa tuh kalau di Saka ini? Oke, jadi berhubung kita baru aja dilantik ya kemarin 13 Juli kan. Sebelum dilantik itu kita ada semacam pelatihan rutin ya, tadi sempat di-spill oleh Mbak Nurul ya, yang 3 minggu sekali. Dan kemarin kita juga udah merumuskan gitu semacam program kerja untuk kegiatan-kegiatan Saka kedepannya gimana kan. Karena periode kita menjabat itu juga dari 2026 sampai 2028 kan. Itu wah lumayan lama kan, 2 tahun. Jadi kita merumuskan secara sistemik, nggak banyak-banyak banget, tapi yang penting itu bisa konkret dan juga bakal itu kayak impact-nya ada gitu. Yang pertama kita mungkin mulai dari internalnya dulu gitu. Kita mulai dari internal, sebelum terjun kita harus siap dulu kan. Jadi kemarin kita sempat bahas juga untuk penguatan internal. Yang pertama kayak pelatihan public speaking, pelatihan leadership, dan juga hal-hal yang bisa dipakai untuk kita terjun gitu. Mungkin itu dan juga kita juga akan melakukan semacam kegiatan di luar, misal kayak melakukan sosialisasi di SMA, SMK, dan MA sederajat di Kabupaten Temanggung. Kenapa di SMA, SMA gitu? Karena kita selain rekrutmen ya, ini sekalian ya, nanti biar ada yang meneruskan itu Saka. Kan kita ini perintis kan, jadi kayak harus ada yang terusin juga, harus ada yang mewarisi juga gitu. Dan di SMA, SMK itu biasanya kan usia-usia pemilih pemula kan. Nah, kita harus memberikan gitu semacam pemahaman untuk mereka agar nggak salah kaprah juga besok waktu pemilu, mereka punya bekal semacam pengetahuan tentang pemilu dan juga demokrasi itu Kak, gitu. Cukup menarik itu ternyata kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depan ya. Terus selama katanya tadi udah melewati beberapa pelatihan tuh, kalau dari pelatihan dari materi-materi yang paparkan selama pelatihan itu, kira-kira materi apa atau ada perubahan cara pandang nggak dari kakak-kakak ini memandang pemilu atau demokrasi di Temanggung bahkan di Indonesia ini? Boleh dari Kak Nurul. Oke, baik, terima kasih Kak Ivan. Kalau dari saya sendiri itu kan mesti banyak banget yang terkesan dari Saka Adiasta ini. Jadi sedikit cerita ya Kak Ivan, kita santai-santai. Jadi dulu tuh sebenarnya saya itu termasuk orang yang apatis. Nah, saya tuh sebenarnya tidak terlalu peduli dengan demokrasi, pemilu, ataupun apapun itulah yang berbentuk politik, itu saya tidak peduli. Namun setelah saya masuk ke Saka Adiasta ini, saya jadi sadar gitu loh, betapa pentingnya kita sebagai generasi muda untuk terus mengawal dan mengawasi bagaimana demokrasi di Indonesia, bagaimana tahapan pemilu di Indonesia ini, begitu. Oh gitu ya. Kalau dari Kak Sofia, setuju nggak sama pendapatnya Nurul? Ya kurang lebih setuju banget gitu sama apa yang disampaikan Mbak Nurul, karena aku lumayan relate di bagian apatisnya, karena sebagai Gen Z kan ya mau insan kayak ya udah kayak repot banget nih ngurusin pemilu dan sebagainya, ngikutin gitu. Dan aku rasa kayak setelah masuk Saka itu udah kayak kebuka gitu, kayak misal agak open mind lagi gitu, nggak apatis, karena untuk sehari-hari itu ya kita kena dampak dari politik itu sendiri gitu. Ya, oke. Itu memang benar nyata adanya. Lalu kira-kira apa peran konkret dari teman-teman Saka ini dalam kehidupan sehari-hari ya terkait dengan pandangan pemilu atau demokrasi seperti itu? Boleh dari Mbak Sofia sekalian deh. Langkah konkret ya lewat Saka. Iya. Gitu. Mungkin mulai dari aku ya, karena aku juga di teman-teman kampus cukup memiliki semacam pengalaman gitu. Tiap sharing-sharing politik pasti kayak ngapain sih bahas gitu loh. Padahal
ini kan penting gitu. Misal dari cerita aku, oh yang ritual WNI kelas menengah tiap pagi kan, kita harus kayak itu hasil jaringan kamu nggak capek kok gitu. Jadi kita mulai jauh-jauh dari teman sebaya, lebih aware gitu. Lebih ayo kita harus lebih mengawal politik ini agar luber judulnya kelihatan dan juga gitu. ke depannya gitu loh. Jadi kayak ayo teman-teman kita harus lebih aware lagi, jangan apatis karena kita akan menikmati gitu. Masa seumur hidup kita bakal gini gitu. Oke, memang itu ya dari kegiatan-kegiatan sehari-hari memang sangat berdampak itu. Iya. Produk-produk politik itu memang harus bisa mengajak teman-teman untuk aware gitu. Kalau dari Mbak Nurul sendiri gimana? Oke Kak, kalau dari aku sendiri, nah peran konkret Saka itu seperti apa sih? Nah kita tuh bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, sekarang itu kan banyak ya kayak di berita-berita atau di sosmed itu banyak berita hoax. Nah, jadi peran Saka itu bagaimana kita harus mengedukasi kepada teman-teman dekat ataupun keluarga ataupun lingkungan kita, bagaimana kita tuh bisa menyaring mana informasi yang fakta dan mana informasi yang hoax seperti itu. Kemudian kita juga bisa memberikan edukasi terkait tadi yang disampaikan Kak Sofia seperti tentang demokrasi ataupun kepada pemilih pemula bagaimana pentingnya demokrasi di Indonesia bisa melalui seperti kita sosialisasi ke SMA SMK dan juga bisa melalui konten-konten yang akan kita buat di sosmed kita nanti gitu. Berarti setidaknya ya kita membangun awareness itu di lingkungan sekitar kita dulu ya. Itu Iya. mungkin peran konkret Saka Adiasta untuk saat ini. Mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi untuk memperluas itu awareness itu ya Mbak ya. Iya siap Kak. Lalu ini terkait program-program ke depan yang kira-kira akan segera dieksekusi itu apa ya? Mungkin Oh ya, kebetulan kemarin aku sama teman-teman Dewan Saka setelah dilantik itu kita mengadakan rapat kerja. Nah, di sini itu kita membahas bagaimana sih ini Saka Adiasta itu kedepannya mau gimana gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan lebih fokus ke internal dulu. Kita akan menguatkan anggota-anggota Saka dulu. Kita bisa seperti yang tadi disampaikan Kak Sofia ya, sudah disampaikan terkait pelatihan public speaking, pelatihan kepemimpinan, ataupun bisa kita lebih memahami apa sih demokrasi, bagaimana pemilu seperti itu. Kemudian kalau internal Sakanya ini sudah bagus gitu kan, nanti kita akan lanjut ke sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke teman-teman SMA SMK ataupun ke mahasiswa seperti itu. Nanti kita bisa merekrut siapa yang tertarik dengan Saka nih gitu. Oke. Terus juga kita akan membuat konten-konten edukasi terkait demokrasi dan juga tentang pemilu seperti itu Kak Ivan. Oke, gitu ya. Mungkin di luar sana umumnya di Kabupaten Temanggung ya. Menurutku ini tuh banyak juga siswi SMK SMA itu yang masih apatis menurutku ya terkait pemilu atau demokrasi. Kira-kira untuk dari teman-teman Dewan Saka ini kata-kata apa yang bisa diberikan ke teman-teman SMA SMK di Kabupaten Temanggung? Silakan dari Kak Sofia. Kata-katanya ada minimal atau maksimal gitu, harus apa gitu. Ya terserah aja. Nggak usah panjang. Mungkin lebih ke pesan gitu ya. Iya, pesan. Nek dari aku sendiri itu karena mengutip ya dari Aristoteles wes. Filosof Kalau banget nih. menurut Aristoteles itu kan manusia itu adalah zoon politikon kan, kayak semacam manusia adalah makhluk politik. Selain makhluk sosial, kita juga makhluk politik. Kita nggak akan terlepas dari apapun yang berbau politik kan. Kayak nggak mau deket sama politik. Padahal kita sehari-hari pun udah kena gitu. Misal kayak harga telur naik, itu udah kena kan, kayak misalnya pecinta telur kayak aku kayak aduh harga yang mulai naik gitu kan. Itu udah kena kan dari situ. Makanya untuk apatis itu nggak ada alasan buat apatis terhadap politik gitu. Jadi kita harus mulai aware dan juga udah nggak perlu apatis lagi gitu. Karena emang se-impact itu ke kita gitu. Jadi ya mulailah dari kalian sendiri gitu. Lebih melek terhadap politik dan kita harus mengawal kedepannya agar kita bisa ya semacam sejahtera dan sebagainya. Oke. Boleh dilanjut. Ya, kalau pesan dari saya sih untuk adik-adik di sana ya ataupun generasi muda yang masih menganggap kalau demokrasi itu tidak penting seperti itu. Kalian harus sadar dari sekarang, kalau kalian misalkan dari sekarang sudah paham demokrasi ataupun pemilu itu penting bagi kalian, kalian itu bisa menjadi pemilih yang aktif dan juga yang kritis di masa depan. Karena kita adalah pemimpin
Karena kita adalah pemimpin di masa yang akan datang. Seperti itu Kak Ivan. Oke, terima kasih. Itu teman-teman SMK SMA di Kabupaten Temanggung, dengerin kata-kata kakak ini. Kita harus aware terhadap politik dan juga ya kita adalah generasi penerus bangsa. Jadi kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita, meningkatkan pengetahuan kita terhadap politik, pemilu, dan demokrasi. Lewat apa Kak? Lewat apa? Lewat apa? Bisa salah satunya lewat Saka Adiasta. Oke, jadi oke sahabat Bawaslu, itu mungkin perkenalan singkat kita dengan Saka Adiasta Pemilu di Kabupaten Temanggung. Jadi pada intinya Saka Adiasta ini memang dibentuk untuk mendorong pengawasan partisipatif. Kapan lagi teman-teman SMK SMA ini bisa mengawasi pemilu kalau bukan dari Saka Adiasta Pemilu gitu. Ya jangan lupa teman-teman SMK SMA di Kabupaten Temanggung jika tertarik untuk bergabung bisa DM ke kakak-kakak ini atau bisa DM langsung ke Instagram Saka Adiasta Pemilu gitu ya kakak-kakak atau teman-teman bisa ini ya, bisa setidaknya reach out teman-teman gitu, ngobrolin setidaknya mengenalkan apa itu Saka Adiasta Pemilu. Sepertinya kita cukup untuk pertemuan kali ini. Tetap ikuti sosial media Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan informasi terupdate. Kurang lebihnya mohon maaf dan salam pramuka.